Baik, ketemu lagi dengan saya di acara Ngopi. Ngobrol bareng Papi. Iya, teman. Ya, di samping saya ini sudah ada Bu Guru cantik. Terima kasih. Namanya Mbak Ellen. Apa kabar Mbak Ellen? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Di masa pandemi kayak gini, setiap hari minum multivitamin apa tidak? Iyalah, pastilah. Pasti. Pasti. Terus saya kok takut ya? Kenapa? Takut kebanyakan vitamin. Karena di sini sudah banyak vitamin-vitamin Iya. ya, Pak ya. Yang Hari- lebih alami lah. Terutama hari ini saya takut sekali minum vitamin. Depan saya udah vitamin semua ini. Iya. Mbak Ellen ini seorang guru dan juga seorang dosen. Tepatnya kalau guru apa? Saya ngajar matematika, Pak. Oh, matematika. Saya tadi kok pikirnya bahasa Indonesia malah ya. Kok bisa? Nggak tahu. Kelingan siapa ya? Enggak sih. Ya salah persepsi saja saya. Tadi mau tanya-tanya terkait bahasa Indonesia gitu, tapi ternyata matematika, lupa saya. Kalau di perguruan tinggi dosen juga Sama, Pak, sama. matematika juga. Matematika juga. Basicnya matematika, Pak. Basicnya matematika. S1-nya matematika, Matematika. S2-nya apa? Matematika Juga matematika. Oh, gitu. Ya, beliau berarti sangat kompeten di bidang matematik ya ini ya. Insya Allah. Saya semoga. berhadapan dengan orang eksak. Biasanya orang eksak kan cenderungnya saklek gitu. Semoga yang saya yakin Mbak Ellen ini tidak, Mbak Ellen ini. Kalau boleh tahu Mbak Ellen ini asalnya dari mana? Saya berasal dari kota kecil, Pak, jauh di ujung timur. Jadi sebut saja Lasem. 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 Cuman mungkin banyak orang yang belum tahu nih Lasem ini di mana tempatnya. Paling ujung timur Jawa Tengah kalau tidak salah, bener ya? Iya. Oh, itu Kabupaten. kecamatan. Ya, saya kecamatannya Lasem, kabupatennya Rembang. Kabupatennya Rembang. Tapi kalau kita lihat, kalau kita cari informasi, Lasem itu sudah kayak kota besar tersendiri ya. Lebih ramai mana sih antara kota Rembang dengan kota Lasem sebenarnya? Kalau kita lihat dari keramaiannya ya masih tetap ramai Rembang ya, Pak. Oh, gitu. Cuman di Lasem sekarang ini juga sudah banyak kuliner yang tersedia di jalan-jalan. Oh, Jadi gitu. kita sudah aksesnya untuk mendapatkan makanan yang enak-enak itu sudah. Oh gitu. Jadi parameter kota Biasa. itu dilihat dari ketersediaan makanan di Ya, jalan-jalan. kalau saya sih intinya ketika kita mencari sesuatu yang kita butuhkan itu mudah Iya. didapatkan, itu berarti ya oke lah, bisa dibilang lumayan. Tapi memang tidak bisa dipungkiri sih, Lasem itu memang sebuah wilayah yang cukup menarik dan beda. Dalam sejarahnya pun beda. Dulu kalau kita buka sejarah itu kan Lasem itu sebuah pulau sendiri sebenarnya, kan terpisah dari Pulau Jawa kan. Sebenarnya dia kawasan maritim. Makanya di sana itu kan tradisinya unik-unik. Bener deh? Kayak apa itu bisa diceritakan? Nah, kebetulan kan di Lasemnya sendiri itu ada 3 budaya yang berbeda ya, Pak. Iya. Di sini kita ada Tionghoa, kemudian ada Jawa, Ya, dan kemudian ada banyak pesantren yang mayoritasnya juga beragama Muslim. Muslim. Tapi yang Muslim itu Jawa atau Cina atau campuran? Campuran, Pak. Jadi ya campuran. Ada yang Cina, ada yang Jawa. Pokoknya intinya kita itu dari berbagai ragam budaya lah berkumpul jadi satu di kota Lasem ini. Maksudnya itu mungkin tadi tradisi ya, ada tradisi Islam, tradisi Jawa dan tradisi Cina gitu ya. Kalau dengar-dengar Bu Ellen ini juga sebenarnya punya darah Tionghoa ya, bener ya? Kalau saya lebih ke kedua orang tua saya sendiri ya, Pak. Jadi saya orang tua saya itu Jawa setahu saya. Heeh. Yang ibu saya juga Jawa, bapak saya juga Jawa. Terus? Cuman saya nggak tahu nenek-neneknya orang tua saya itu apakah benar-benar sama-sama dari Jawa-Jawa semua atau tidak, saya kurang paham. Oh gitu. Cuman dari keluarga memang ada, setiap keluarga itu satu orang yang terkesan seperti Tionghoa. Oh gitu. Kalau saya lihat ini ya agak-agak Tionghoa. Sedikit
sih, mungkin. Putih. Mungkin beruntungnya saya tinggal di Lasem mungkin. Oh, ya, gitu Pak. ya. Jadi terkena aura dari banyak. Tapi di di rumahnya Mbak Ellen sendiri itu ada nggak, misalkan kayak rumah orang Tionghoa itu kan khas, itu ada ornamen khas itu. Di rumah ada juga gitu nggak? Ada juga. Ada. Kayak apa itu yang ada di rumah? Paling Misalnya? gantungan-gantungan kecil-kecil yang di pintu-pintu gitu. Oh gitu. Sama ya semacam pajangan apa ya, kayak keramik gitu Pak. Kalau kita nyebutnya kan ada kongco, makco gitu, nggak Oh, tahu gitu. sih. Ya kayak nenek kakek lah. Berarti di rumah juga pasang ornamen-ornamen Tionghoa juga ya? Sedikit. Tapi kalau tradisi tadi kan diceritakan di Lasem itu ada paling tidak 3 tradisi besar itu. Ya. Kalau di keluarganya Mbak Ellen sendiri lebih cenderung menganut tradisi yang mana? Lebih dominan tradisi yang mana? Ya Muslim sih. Oh gitu, tradisi Islam ya? Iya. Cuman kalau misalnya ada acara-acara yang di desa ya pasti kita ikut berpartisipasi. Gitu ya. Dan di setiap desa itu pasti mengakomodir setiap tradisi itu tadi ya? Ada perayaan sendiri nanti Cina juga. Dan Iya. itu barengan gitu, diikuti semua warga? Bukan diikuti semua warga Pak, cuman semua warga itu membantu atau bergotong royong. Yang puyung lah ya, iya, kalau dalam bahasa Jawanya. Jadi kita sudah tidak terbatasi lagi oleh ini Cina ini, berarti kita nggak boleh bantu, enggak. Membaur sudah ya. Iya. Itu tadi sekilas cerita dari Mbak Ellen mengenai tradisi di daerahnya, yaitu daerah Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Nah, Mbak Ellen, di podcast kita kali ini kita ingin ngomongin tema ini Mbak, yang beda dari sebelum-sebelumnya. Nah, temanya ini tema asmara ya. Cocok kan ya? Semoga nanti bisa menginspirasi kawan-kawan pemirsa Ngopi TV di rumah. Mbak Ellen, anak-anak sekarang itu kan, saya juga seorang guru, Mbak Ellen juga seorang guru. Kalau saya mengamati anak-anak, murid-murid saya, murid-murid kita itu, ya sebenarnya dari tahun ke tahun sama, cuma sekarang itu lebih kemayu kalau saya bilang. Bener tak? Ya. Anak-anak perempuan terutama ya, lebih pengen mensoap dirinya gitu biar terlihat seperti apa. Nah itu kan sedikit berbeda dengan era saya ketika sekolah, mungkin kan masih waktu itu internet belum ada dan seterusnya, sehingga pengaruh budaya luar itu masih minim. Nah menurut Mbak Ellen sendiri bagaimana juga sebagai sama-sama pengajar? Normal nggak kegiatan semacam itu? Sebenarnya saya sedikit menyayangkan sih Pak. Peraturan di sekolah itu sebenarnya sudah jelas ya, maksudnya sudah bagus. Cuman kan kita juga nggak bisa membatasi setiap anak yang, maksudnya yang namanya perempuan, mereka juga pengen terlihat cantik lah yang pasti. Mungkin tempatnya, kalau menurut saya tempatnya yang masih kurang tepat kalau itu diaplikasikan di sekolah. Harusnya ekspresinya di luar sekolah gitu ya. Silahkan. Jadi saya ada sedikit kejadian lucu nih. Jadi ini kita mengulang sekitar 2 tahun yang lalu lah. Saya itu hampir tidak pernah mengomentari tata rias anak lah. Cara berpakaian, cara bermake up selama itu masih dalam tahap wajar. Jadi ada satu kejadian, si anak ini dia menggunakan lipstik yang menurut saya tidak pantas digunakan untuk seorang siswi ke sekolah. Dan itu di sekolah ya? Di sekolah posisinya. Saya itu kalau di luar sekolah terserah Pak. Maksudnya di sekolah itu sudah bukan kewajiban kita sebagai orang tua lagi gitu, karena mereka sudah ada orang tuanya sendiri di rumah gitu. Saya menegur, tolong bisa dihapus. Kalau tuh saya misalnya pink gitu masih nggak masalah Pak. Coklat yang masih natural warna natural. Karena saya menyadari saya perempuan ya Pak. Maksudnya saya memahami betul perasaan anak ingin tampil cantik itu manusiawi lah. Nah saya itu ternyata dibahas lah di grup mereka. Oh gitu, karena menegur tadi ya? Ya intinya Mam Ellen itu iri gitu. sama murid-muridnya yang cantik. Oh gitu.
Padahal kan cantik seusia mereka itu bukan cantik yang bermake up tebal kalau menurut saya. Iya. Dan definisi cantik itu sebenarnya bukan hanya Make make up. up. Iya. Mungkin kalau kita sebagai pengajar itu tuntutan ya Pak, maksudnya Iya, bukan berpenampilan menarik ya. Iya, berbeda kan. Maksudnya itu dua hal yang berbeda. Menganggap gurunya iri ketika gurunya menegur Iya, biar iya. tahu posisinya. Berarti mungkin yang menegur harusnya Pak Guru, bukan Bu Guru. Kalau Pak Guru kan Pak Gurunya iri apa? Mungkin ya. Kan laki-laki kan beda. Tapi ya memang hal semacam itu memang tidak ada sih kalau di zaman kita sekolah dulu kan nggak ada. Nggak ada. Kalau saya dulu itu awal-awal ngajar di SMK itu yang saya agak kurang nyaman itu anak-anak kalau berpakaian ini ditekuk, tekuk kayak gini. Sudah ininya lengannya itu pendek ditekuk lagi gitu. Terus bajunya dikeluarkan tapi pas dengan apa itu puser gitu. Ya gaya berpakaian anak-anak memang unik-unik sih. Kalau sekarang mungkin celana pensil gitu. Nah, Mbak Ellen bisa nggak cerita kalau zaman dulu pas SMA gitu kenakal-nakalannya paling sejauh apa sih gitu? Sama sih saya. Mungkin gini Pak, saya tuh nggak suka make up Iya. sampai saya sekarang lah, maksudnya standar lah. Iya. Jadi kendala saya dulu di SMA, saya di SMA. Saya tuh berpakaian mini. Oh gitu. Iya. Paling saya itu tuh ya. iya, jadi saya tuh sering dipanggil itu gara-gara kan kita pasti tiap sekolah punya aturan. Iya. Pakai rok itu harus 5 cm di bawah lutut gitu. Iya. Cuman kalau buat saya itu berlaku di hari Senin. Jadi saya punya beberapa seragam ini. Kalau di luar Senin? Iya, hari Selasa berarti saya pakai rok yang agak mini. Oh gitu. Rapinya berarti per hari Senin ya? Iya, Pas rapi upacara. Pak, tetap rapi. Oh, Cuman gitu. mungkin agak lebih sedikit ketat gitu. Dimodif sedikit Iya, lah. nah itu yang akhirnya saya tuh sangat menyadari ketika saya jadi guru sekarang ini gitu. Iya. Kayak oh mungkin saya dulu memang jiwanya seperti itu, pengen lah, nggak tahu mungkin saya juga dulu berpikir kayak gimana, cuman masanya karena banyak sinetron yang genrenya remaja-remaja gitu berpakaiannya seperti itu, jadi cenderung mengikuti. Ya. Kalau bisa dikatakan mungkin dari dulu sudah fashionable gitu. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Nah, kalau fenomenanya kan gini, kalau sekarang itu anak-anak mengekspresikan kayak gitu, tujuannya ya saya tidak bisa menyimpulkan, tapi kurang lebih supaya menarik perhatian terutama lawan jenis. Nah, terkait dengan hubungan dengan lawan jenis berpacaran ya. Sebenarnya saya pengen mengarahnya ke tema ghosting ya, tapi supaya terkesan ini slow dan soft gitu ya. Kan kalau pembahasannya langsung ghosting kan kelihatannya kok ekstrim gitu. Nah, kita mulai dari hal-hal yang ringan dulu terkait pacaran anak-anak. Nah, Mbak Ellen sendiri pacaran atau punya perasaan suka pada lawan jenis itu sejak kapan kira-kira? Kalau pengalaman Mbak Ellen sendiri? Kalau saya mungkin kalau sebatas mengagumi ya Pak. Ya. Jadi saya mengagumi seseorang itu mungkin dari SMP lah. SMP. Itu mungkin sudah lihat kakak kelas yang ganteng gitu dah. Sudah menarik ya, tertarik ya? Ini ganteng. Cuman kan sebatas itu. Ya. Cuman untuk benar-benar menjalin ada hubungan gitu, Pacaran maksudnya? berkomitmen lah Ya. mungkin itu saya SMA. Oh, SMA. Kelas 2. Kelas 2 SMA. Berarti kelas 1 SMA belum ya? Belum. Belum berani. Belum berpikir. Oh, belum berpikir. Kalau zaman dulu orang tua itu kan galak sekali kalau terkait urusan dengan lawan jenis itu. Orang tua saya juga sama sih sebenarnya, super galak urusan itu. Nah, waktu pertama kali itu pacaran di kelas 2 SMA itu, Iya, berani nggak cerita ke orang tua? saya cerita Berani ya? karena kan kita belum ada handphone Pak, ada Oh, kan iya. punya orang tua saya. Iya. Saya masih ingat kalau kita sekali SMS aja 3.000. Kita belum ada WhatsApp, belum ada apa-apa kan, kita masih yang SMS monopolik waktu itu ya. ya? SMS-nya 3.000. Coba kita 3 kali SMS sudah 9.000. Iya. Nggak worth it gitu loh, maksudnya
pacarannya ya memang datang ke rumah. Iya. Kalau enggak ya lewat telepon rumah yang bisa didengarkan oleh ibu saya dari kamar, kan sama aja. Mau nggak mau harus melibatkan orang tua. Iya. Karena urusannya dengan finansial. Iya. Iya. Kalau zaman saya SMA masih surat, Mbak. Surat ya? Surat. HP itu belum ada, tapi belum mewabah lah. Mungkin satu sekolah yang punya 5 orang gitu. Itu pun punyanya karena rumahnya jauh untuk komunikasi dengan orang tua dan nggak boleh ketahuan guru. Nah, jadi saya SMA itu masih musimnya surat-suratan. Kalau suka dengan orang, di rumah saya itu pernah itu dibuka istri saya itu surat banyak. Ya nggak tahu kok iso kesimpen gitu. Berarti jenengan kesimpulannya juga termasuk pecinta ya? Enggak, saya yang disurati masalahnya. Oh, gitu. Saya sih jarang balas saya. Ya dititipkan ke teman, oke masuk gitu. Tapi ya jarang saya balas itu jarang, 1-2 kali lah. Tapi niatnya nggak melulu terkait menyatakan dia suka atau bagaimana. Ya namanya perempuan kan nggak mungkin seperti. Yang laki-laki kan harus seperti Iya. itu. Paling ya kegiatan apa, pas ketemu di kegiatan apa, terus dia nyurati itu terkait kegiatan itu. Seru ya, Kayak maksudnya gitu. lebih seru zaman Iya. dulu itu belum terkontaminasi sama hal-hal yang berbau elektronik Iya. semuanya. Saya simpan itu karena takut ketahuan bapak. Oh, Iya, kalau ketahuan repot. Kan yang nyurati lawan jenis masalahnya. Kalau laki-laki nggak mungkin kan kirim surat kan. Nah itu zaman saya sekolah. Kalau Mbak Ellen itu sudah SMS, enggak kalau ada. saya masih Iya, surat-suratan. Saya SMS. Iya. Nah, dari kelas 2 SMA sampai sekarang mungkin ya, Mbak Ellen kan masih jomblo. Maksudnya belum menikah. Ini jomblo atau enggak saya tidak berani tanya. Takut saya tanya. Tapi yang jelas beliau ini belum menikah. Nah saya pengen tanya gini, dari kelas 2 SMA sampai sekarang itu sudah pacaran berapa kali dan tipikalnya apakah sama atau beda-beda? Saya 4 kali lah. 4 kali dari 2 SMA ya? Dari 2 SMA. Mungkin saya nggak pernah pacaran yang sebulan 2 bulan selesai, itu nggak pernah. Lama-lama ya? Ya lumayan lah. Nah, Maksudnya pantesan cuma lama, dikit itu gitu. Lama 2 SMA kan sampai relatif. sekarang kan durasinya panjang. Iya, saya ada 4 tahun. Tipikal setia, Saya. seperti itu. Iya. Cuman Tapi tidak enggak. disetiai. Iya. Ya bisa ceritakan pengalamannya. Sama atau beda dengan orang tipikal, beda atau bagaimana? Beda sih. Beda. Pak. Yang Nah, pertama senyamannya gimana? saya aja. Zaman SMA lah, apa sih Pak? Saya gimana ya, saya tuh SMA sama zaman kuliah itu orientasinya berbeda. Oh gitu. Kalau SMA gimana? SMA itu saya pengen dipandang sama teman-teman saya, ini keren ini. Pacaran sama itu keren gitu. Iya. Oh, ya. Pokoknya gaya dulu ya. Iya. Iya. Oke. Jadi kita udah nggak penting lah, pokoknya intinya pulang bareng. Ini motornya zaman dulu saya sekolah Pak, saya SMA. Ninja itu sudah luar biasa mentereng ya. Sudah ninja berarti sudah inilah, eranya sudah jauh dengan zaman saya lah. Nah saya tuh nakalnya begitu, Oh kayak gitu. saya nggak mau sama kamu kalau kamu tuh nggak naik ini gitu. Ya, yang penting keren dulu ya. Masalah yang lain, uang nggak punya itu lain cerita. Saya tuh dulu Ya. sampai sebegitunya gitu. Sampai akhirnya ya mungkin itu pertama oke lah karena kita sudah beda tempat kuliah kan. Iya. Akhirnya ya mau nggak mau, kalau perempuan kan kebanyakan saya bilang ini yang saya lah, bukan kebanyakan saya tuh tipikalnya saya setia gitu. Iya. Cuman kan itu nggak berlaku juga buat yang laki-laki. Oh ya. Kayak saya kebetulan saya kuliahnya di Solo. Teman dekat saya ini kuliahnya di Semarang. Yang itu tadi. Jadi ya sudahlah, pergaulannya juga berbeda. Akhirnya saya merasa ini nggak bisa, nggak sehat. Maksudnya saya merasa kita itu hubungannya sudah tidak sehat. Terus saya ya sudahlah nggak bisa. Berapa tahun itu? Saya sampai semester 3 lah. Semester 3 berarti 3 tahun lebih lah ya. Walaupun awalnya hanya sekedar pengen terlihat keren gitu, pacaran dengan orang yang keren. Ya cuman kan pertama pasti juga sudah ada perasaan yang Iya. berbeda. Oh, gitu. Nyaman lah intinya. Secara komunikasinya kita nyambung. Intinya kalau saya nyaman sih Pak.
Kalau hal-hal yang lain itu saya nggak begitu memikirkan. Dulu S1-nya di Solo ya, di UNS. Saya S1-nya UMS. UMS. Iya. Juga matematika itu tadi ya. Matematika. Ya. Putusnya gara-gara LDR kawan-kawan. Ya, Ya LDR ya. saya selalu Karena LDR. Oh gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sama. Itu ketika kuliah lah. Jadi teman kuliah. teman kuliah tapi beda fakultas gitu. Oh gitu. Masih Dia satu masih kampus. satu kampus. Cuman saya merasa sangat terbatasi. Gitu. Orangnya posesif. Gitu. Terlalu. Ngobrol sama lawan jenis nggak boleh. Jangankan begitu, saya berangkat kuliah itu kan Iya. bareng kan, Iya. diantarkan. Saya pulang kuliah itu udah dijemput. Oh, Saya gitu. kan akhirnya tidak punya waktu bersama teman-teman saya. Iya. Saya masih menahan sih, masih menahan karena orang tuanya baik. Maksudnya gitu. karena orang tuanya sudah terlanjur mengenal. Cocok ya. Iya, akhirnya ya ada beberapa kebiasaannya yang saya nggak masuk. Kebiasaan yang menurut saya kurang baik. Terutama mengekang itu tadi ya. Ya, Itu dengan yang itu berapa tahun? lumayan lah. Itu kan berbeda Pak. Maksudnya saya tuh harus berapa tahun dulu nggak punya pacar. Oh gitu, baru dapat yang itu. Tapi secara karakter beda atau sama? Beda. Beda. Ada Saya peningkatan nggak? Peningkatan malah lebih baik gitu semakin maksudnya? tidak baik sih Oh, yang malah kedua makin ini. tidak baik. Jadi kayak gini, dia itu terlalu berpura-pura. Oh gitu. Jadi akhirnya saya nggak tahu sebenarnya saya ini pacar atau Atau? selingkuhan. Oh gitu. Berarti tipikal kalau sekarang garangan. Oh iya, betul. Garangan Cuma tidak tipikalnya. terlihat Oh. dengan fisik yang seperti itu. Ya, berarti dengan yang kedua ini bisa dinilai penurunan ya, secara kualitas hidup ya, lebih buruk kan gitu. Yang ketiga mungkin Baik sih, baik. baik. Cuman waktu aja sih mungkin sama jarak sih. LDR juga. Iya, LDR dulu terus ya. sama-sama. Cuman karena satu dan lain hal kan pasti pengen meningkatkan taraf hidup. Mm-mm. Sehingga kita berpindahlah ke lain tempat gitu. Oh gitu. Jadi dulunya saya di Jogja kan Pak. Iya. Nah ini posisinya saya sudah kerja ini. Saya sudah kerja ketemu. Ya mungkin secara finansial menurut saya sih harusnya sudah cukup. Cuman, Si laki-lakinya tadi. Ya, kita kan pasti punya pemikiran yang berbeda kan, menginginkan ini gitu. Sampai akhirnya nggak bisa kalau harus stay di sini. Kalau harus stay di sini nggak bisa. Akhirnya pergilah ke suatu tempat yang jauh lah intinya. Saya sudah mulai mikir nih, ini saya sudah mulai mikir. Terus mau nggak mau, saya gini, ya sudahlah saya memutuskan S2. Itu sebenarnya S2 saya itu Pak, hanya untuk mengulur waktu dulu. Oh, biar tidak diminta menikah Iya. sama orang tua ya. Iya. Jadi saya mengulur waktu lah kalau saya S2. Ini yang satu ini lagi meniti karir nih di sana. Oh, jauh, gitu. Jadi Iya. sambil menunggu, Iya. saya masih tetap produktif gitu. Ya, ya, ya. Memberi kesempatan, bisa dibilang gitu ya, untuk dia berjuang gitu. Bisa jadi waktu itu Iya, mikirnya. cuman bodohnya saya begitu sih. Tapi terus endingnya gimana? Ya sama seperti itu tadi, mungkin awal-awal itu masih 2 minggu sekali kita masih bisa ketemu karena memang jauh kan, Ya harus. jauh, kita harus naik kereta atau naik pesawat dan membutuhkan biaya yang ekstra. Itu yang Mbak Ellen yang ke tempatnya dia Enggak. atau dia yang Dia yang ke saya harus menghampiri ya? Iya, harus karena- datangi yang perempuan. sebenarnya nggak masalah ya Pak, maksudnya sekali lagi kalau misalnya saya berkesempatan ke sana juga nggak masalah karena suatu hubungan itu harus timbal balik kalau Ya, saya. ya tidak boleh ada yang dirugikan ya. Nah, tapi karena memang mungkin keterbatasan waktu saya masih kuliah dan Iya. saya sambil kerja juga, mungkin lebih efisien dia yang ke saya. Oh gitu. Itu yang ketiga tadi ya. Yang keempat berarti setelah itu, setelah LDR itu. Ya. Sampai sekarang? Iya. Ya, yang gimana yang keempat ini? Lebih Baik sudah sih. menemukan yang pas gitu atau Semoga. bagaimana?
Oh gitu. Sebenarnya kan kita menjalani itu juga pasti ada yang oh ini cocok nih, oh ini cocok nih. Oh ya. Cuman seiring berjalannya waktu kita nggak tahu proses yang terjadi ini gimana gitu. Jadi proses pendewasaan itu saya dapatkan ketika saya gagal ini. Jadi saya akan lebih hati-hati lah pastinya. Yeah. Jadi mungkin yang terakhir ini nggak taunya saya Pak, itu kayak lempeng aja. Oh gitu. Lempeng itu maksudnya gimana? Jalani saja gitu, ngalir. Dia nggak terlalu menuntut saya. Oh gitu. Orangnya lebih santai. Menerima lah. Iya, lebih tepatnya menerima. Ya, karena sudah dewasa mungkin. Mungkin saya bilang masih mungkin. Karena sampai sekarang juga saya belum menemukan dia mengekang saya yang terlalu. Belum serius, terlalu serius gitu maksudnya. Serius. Oh gitu. Cuman dia memberikan kebebasan saya ini untuk mengembangkan diri saya. Oh gitu. Kadang kan ada yang sebelumnya itu kan membatasi kan, kayak saya itu Pak, sebelum yang terakhir ini, yang jauh itu karena mungkin orangnya luar biasa pintar kan. Saya pacarannya itu Belajar maksudnya bagaimana? Belajar, real belajar. Belajar dengan dia gitu. Apapun. Terkait kuliahnya tadi atau dalam arti luas? Semuanya. Semua hal. Jadi intinya gini, kamu kuliah matematika, cuman bukan berarti kamu nggak bisa ini belajar sosial gitu. Jadi mungkin waktu 2 hari kita ketemu itu kita manfaatkan untuk belajar. Gitu. Jadi kita pernah mempelajari, saya malu Pak, filosofi Jerman. Oh gitu. Iya. Ya. Menarik ya. Iya. Sebenarnya itu yang membuat diri saya terpacu sih, kayak kamu itu kalau mau berkembang kamu harus gini. Saya nggak pernah kayak main jarang, selama saya tuh hampir lama lah 4-5 tahunan lah, hampir tidak pernah saya bertamasya lah, berrekreasi atau refreshing ke tempat yang memang benar-benar seharusnya kita untuk refreshing gitu, kayak ke pantai, ke gunung, itu bisa dihitung jari Pak. Kalau ada sebelumnya? Enggak, ya pas begitu sama itu. Dia. Oh gitu. Mira bisa tebak, saya kemana jalan-jalannya? Ya kemana? Museum. Yang serba edukasi ya. Iya. Saya ke Sangiran, saya ke Monumen Keris, saya ke Ronggowarsi atau gitu-gitu. Jadi saya tuh mencari kayak lihat fosil-fosil. Jadi saya ke Wonogiri tuh hanya lihat ini loh, kepalanya Homo sapien itu kayak gini. Itu malah lebih kayak apa ya? Belajar ya? Maksudnya nggak tahu saya. Malah kayak pemandu wisata. Jadi enggak beda-beda lah. Dan saya menikmati gitu. Maksudnya dengan sistem seperti itu tuh menjadikan saya menjadi tambah wawasan. Berarti, tapi itu sudah yang ideal ya kayak gitu atau bagaimana? Atau belum juga? Atau paling disuka malah? Yang karakter kayak gitu? Saya suka. Yang kayak gitu? Berarti karakternya Mbak Ellen ini suka sharing banyak hal. Saya dalam banyak hal itu juga, kalau saya tuh nggak sharing sih, saya sering diskusi. Tapi diskusinya ya sama teman-teman di sekitar sini aja, sama Aris Fajar, sama kalau ketemu dengan yang di luar ya iya, tapi volumenya mungkin tidak sebanyak dengan mereka. Saya sebelnya itu kalau sharing dengan mereka itu sering dicengin gitu. Kamu nanti ngobrolin apa gitu. Misalkan saya dengan Aris Fajar, guru sejarah kan, sharing tentang sejarah gitu. Saya yang banyak bertanya. Tapi ya teman-teman yang lain juga kayak gitu. Kayak gue cuma ngajak ngobrol sing angil-angil gitu. Saya sebel kayak gitu kalau dibilang kayak gitu. Kalau saya gini sih Pak, kita maksudnya bisa ngobrol gini ya, maksudnya kita bisa ngobrol asik, itu sebenarnya ada satu hal yang kita butuhkan, itu kita satu frekuensi dulu. Kalau kita sudah beda ini frekuensinya, itu susah. Maksudnya kita ketemunya akan susah. Ya padahal niat saya juga bukan pengen ngobrol dengan tema berat, memang saya pengen tahu sesuatu dan saya tanya. Toh tidak setiap ketemu kan kita ngobrol kayak gitu. Suatu saat nanti bisa lah ya, baik di podcast berikutnya atau di offline, Mbak
Mbak Ellen bisa sharing-sharing Siap. ilmu dengan saya. Banyak hal siap ya Banyak hal siap. terkait sejarah gitu. Saya itu Setahu saya ya. terus terang saya itu passion saya di sejarah. Saya banyak bukan meneliti tapi lebih kayak mengamati dan mencatat. Menulis belum, tapi mencatat. Saya punya catatan yang mungkin tidak banyak diungkap oleh sejarah ya. Nah, mungkin lain waktu kita bisa sharingkan. Oke lah, siap. Nah, kembali ke track tadi, malah kita bicaranya lain-lain ini. Ya, berarti yang keempat sampai sekarang masih jalan. Walaupun mungkin belum menemukan, belum apa sudah sih? Ini sudah ideal lah, cocok lah dengan yang Ya, saya mungkin harapkan. Kalau ideal bisa dikatakan ideal sih, cuman masih banyak pemikiran saya itu cenderung dari saya sendiri Pak, saya yang belum siap memang. Oh gitu ya, masih belum siap Saya. ya. Tapi jangan lama-lama. Ya, semoga. Perempuan ini soalnya. Iya. Itu Iya. saya pikirkan. Ya, tapi ya takdir, jodoh, maut, rezeki itu sudah diatur sih. Jadi kita juga tidak perlu khawatir bagaimana, berlebihan nggak boleh malah. Iya. Itu dosa itu. Ya, jangan khawatir Pak Ellen. Oke. Nah, dari 4 itu, soalnya 4 yang tadi ya, bener ya? 4 ya. 4. Nah, kalau dikaitkan dengan ghosting itu apa? Kalau teman-teman, kawan-kawan belum tahu ghosting itu apa, ghosting itu sedang marak belakangan ini, istilah baru itu terkait hubungan laki-laki dan perempuan. Nah, kalau Mbak Ellen sendiri ada pengalaman ghosting dari 4 ini? Gini Pak, kalau saya kan zaman dulu kita nggak ada ghosting ya. Ya, itu istilah baru sebenarnya. Iya, jadi mungkin kalau di zaman saya itu meninggalkan begitu saja. Tanpa ada Biasa, pemberitahuan. Iya. Ini ghosting sama Boleh dengan nggak PHP sih, Pak? sama. Oh iya, menurut saya sih kalau di zaman kita lebih ke PHP, PHP ya, sih. PHP ya. Iya. Harusnya sama itu. Harusnya sama. Kan seseorang ini pacaran katakanlah, terus si A dan si B pacaran, si A pergi tanpa ada sebab itu. Mungkin kan? Sebenarnya kalau pandangan saya pribadi sih nggak harus pacaran. Ketika pendekatan, Oh, gitu. terus akhirnya salah satu dari mereka merasa tidak cocok tapi tidak diungkapkan, akhirnya ya sudahlah, kemana? Lost kontak gitu. Ya lost kontak itu. Nah, menurut saya ini yang ghosting. Itu ghosting. Ya. Ya. Lah ada nggak pengalaman ya itu dari keempat-empatnya? Atau semuanya kayak gitu? Enggak. Bukan dari keempat ini. Maksudnya saya semuanya 3 yang lain itu kita baik-baik kok. Oh, gitu. Menyadari bahwa memang kita nggak bisa. Kita sudah nggak sehat ini ya sudah terlalu banyak resiko intinya. Nanti. Cuman saya pernah mungkin istilahnya ghosting itu bukan pacaran. Cuman dekat Oh, dekat dengan orang itu. Ya. dengan berbagai macam pertimbangan gitu. Akhirnya kan saya ada nih yang mendekati, yang Iya. mendekati saya. Kebetulan ini teman SMA Iya. saya, dan di SMA itu baik sekali. Dia nggak punya cacat gitu, maksudnya nggak punya track record yang tidak baik intinya. Iya. Cuman secara apa ya Pak, saya tuh nggak mau gitu dari dulu, dari SMA. Jadi Karena dia kurang sudah, cocok ya? Iya, kurang cocok. Ya kurang cocok aja. Ya kita kan kadang ada ya, saya ini enggak. Cuman kita nggak tahu alasannya apa. Nah, circle pertemanan saya ini yang di SMA baik ini gitu loh, memberi saya masukan lah. Iya. Wes lah. Jadi Diterima dia aja gitu. maksudnya cobalah gitu. Tapi ternyata setelah berjalan lah ini oke lah, ini bisa saya pertimbangkan intinya. Iya. Ini bisa saya pertimbangkan gini macam-macam. Akhirnya hilang lah. Dan saya tahu hilangnya itu ada perempuan lain gitu. Oh gitu. Akhirnya saya dicat sama yang perempuan itu Pak. Dulu itu di pet Pet itu? Oh iya, aplikasi pet. iya, aplikasi pet, karena Instagram belum se-booming ini kan. Iya. Jadi dulu itu Twitter, namanya Twitter, pet, Facebook gitu-gitu. Iya. Nah, awal mulanya saya itu di message lewat pet Dari yang perempuan. perempuannya. Ketika saya konfirmasi ke yang laki-laki, ternyata bukan, itu tuh kepedean dan lain sebagainya lah intinya. Nah, selang nggak lama itu ternyata menikahlah
keduanya dia ini. sama Oh ibu. gitu. Wah itu saya jengkel meskipun gimana ya berarti itu bisa disebut ghosting kan ya. Iya. Lah awalnya kan Mbak Ellen kan nggak respon. Orang Iya, gagas iya. bahasa Jawa. Cuman kan akhirnya saya oke lah, Man- cobalah boleh berdamai kenal, dengan iya. situasi gitu ya. Karena mungkin dia secara finansial juga sudah mapan. struggle. Iya. Ini sih otaknya saya matre sih Pak. Ya nggak apa-apa. Perempuan Bukan matre Normal. ya, Pak. Maksudnya kita memikirkan masa depan. Ya, Ya. iya, rasional lah perempuan. Iya, Semuanya betul mahal. sekali. Ya, itu tadi teman-teman. Kalau saya sih, saya kira tadi yang melakukan ghosting Mbak Ellen. Didekati itu, aku kok nggak suka, tak pergi lah. Tapi bagaimana caranya nggak bisa hubungi aku, tak blok semua. Oh, enggak. Ternyata laki-lakinya tadi yang ghostingnya. Ya, fenomena ghosting memang lagi marak. Saya tidak tahu itu apakah hanya sekedar istilah baru atau sebenarnya dari dulu sudah ada. Kalau menurut kita sih ya sudah ada. Iya. Orang itu suka membuat istilah-istilah Istilahnya baru. aja yang berbeda. Sebenarnya ghosting, PHP atau tapi kalau dulu ya ghosting itu wajar karena kan alat komunikasi minim kan. Jadi bagaimana kita misalnya ada hubungan terus yang satu itu merantau terus nggak ada kabar Mencari yang dekat. kan banyak di desa-desa itu merantau di perantauan dapat istri lagi. Ya, terima kasih Mbak Ellen untuk obrolannya di pagi hari ini. Oke. Nah, tadi ya janjinya ya kita nanti di luar ini kita banyak sharing banyak hal ya. Siap. Kalau nanti menarik kita bawa lagi ke podcast kita ini. Ya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu. Durasinya juga sudah 36 menit. Wah, Ya. terlalu lama. Nah, kalau kelamaan nanti kameranya jadi buram sendiri. Ya. Sampai jumpa di ngobrol-ngobrol berikutnya dengan bintang tamu yang berbeda. Dan waktu bisa undang Mbak Ellen lagi dengan tema yang berbeda juga. Selamat pagi. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.